Halo Scorpio, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini weekly general reading kalian dari tanggal 6 hingga tanggal 12 September 2021. Readingan ini bisa resonate untuk karir, asmara, ataupun kesehatan. Diambil pesannya sesuai, diabaikan bila tidak sesuai. Jangan diambil hati ya, kalau ada hal-hal yang sensitif. Bagi kamu yang baru pertama kali hadir, dicek Sun, Moon, and Rising-nya. Dan jangan lupa di subscribe ya untuk Scorpio. Oke. Untuk Scorpio ada Two of Pentacles, ada King of Cups, ada Hermit, ada Six of Wands, Queen of Pentacles, ada Empress, ada Eight of Swords, ada Tower, ada juga Strength, dan juga Seven of Cups. Oke. Wow, di minggu ini sepertinya Scorpio akan dealing dengan emosional yang kurang stabil ya. Nine of Wands. Ada Nine of Wands ini untuk the bottom of your deck. Kamu feeling isolated. Entah kenapa kamu merasa feeling of isolated. Padahal di sini saya ngelihat ada the world loh. Ada keberuntungan di sini yang ditawarkan oleh semesta. Semesta itu memperhatikan kamu sebenarnya. Cuman kamu you are guarded, you are guarding yourself. Kamu seperti menutup diri, kamu seperti gimana ya, nggak mau keluar dari situasi keterpurukan. Seperti kamu mengisolasi diri kamu terhadap hal-hal yang toksik, hal-hal yang tidak baik. Sebenarnya nggak baik nih untuk mendukung perkembangan baik di rezeki ataupun di asmara kamu. Ya masih tetap nggak bisa move on dari hal-hal yang udah menyakiti kamu, semacam gitu. Di sini saya lihat ya ada Two of Pentacles ya, ada dua kondisi di sini. Untuk masalah financial juga semacam itu ya. Harus banyak ini belajar untuk manage keuangan, mengatur keuangan ya, memikirkan ke depan apa kebutuhan ke depan lagi, jangan dihabiskan sekarang ya, lebih mementingkan prioritas, pengeluaran yang lebih prioritas, karena ke depan kita nggak tahu bakalan ada pengeluaran apa lagi ya. Perlu ada di sini pertimbangan untuk melakukan pengeluaran ya. Ada King of Cups ya. Beberapa di antara kamu sepertinya dealing ini dengan energi Cups ya, ingin healing energi, pengen menenangkan diri, pengen ini mendekatkan diri dengan nature, dengan lingkungan alam ya. Ini adalah sosok yang begitu charming, yang supportive. Ini hubungan relationship yang serius juga ini untuk beberapa di antara kamu ya. Sepertinya ada ini beberapa di antara kamu ini sudah menjalin hubungan yang serius dengan seseorang, tapi dihadapkan dengan pilihan atau kondisi lain lagi, dan sepertinya ini membuat kamu sedikit emosional atau frustasi di minggu ini ya. Dan ada the Hermit di sini. Kamu butuh ini introspeksi diri ya, siapa yang salah, kenapa bisa dia itu nggak ngebalas teks saya, kenapa hubungan kita retak, kenapa ya dengan si dia, apakah dia itu marahan dengan saya, atau kenapa dia tiba-tiba menghilang, ghosting gitu, kenapa terjadi masalah di hubungan kita ya. Saya percaya bahwa masalah di dalam suatu hubungan itu tidak dihasilkan oleh seseorang saja ya, pasti ada sebab akibat di sana. Terkadang kan kita mau nge-blaming seseorang kan, ya dia tuh gitu, tapi kita juga perlu untuk mengoreksi diri kita sendiri. Apa ya kekurangan saya atau apa kesalahan saya yang mengakibatkan dia segitu. Nah, dan itu adalah bentuk kedewasaan yang perlu kita pelajari di diri kita sendiri, sehingga kedepannya pelajaran ini akan membantu kita di dalam membina hubungan yang baru, yang lebih harmonis dengan orang baru ataupun dengan orang lama ya, bila mana ada rekonsiliasi ya. Kalau di sini saya belum ada melihat ada rekonsiliasi atau balikan dengan mantan atau orang lama. Yang pasti di sini saya ngelihat lebih banyak healing, berdiam diri di minggu ini ya. Ada Six of Wands ya, kamu ingin move on ya, dari healing energi ini kamu ingin move on, tapi sepertinya moving on ini
tidak bisa kamu lakukan sendiri. Ini perlu dukungan dari orang-orang sekitar kamu, dukungan mental atau dukungan moral untuk kamu lebih bersemangat ya untuk bisa move on. Ada beberapa di antara kamu juga dihadapkan pada dua pilihan kondisi karir atau posisi pekerjaan ini, situasi hidup ya. Apakah kamu akan traveling, moving on gitu ya, pindah di suatu lokasi dari suatu kota ke kota lain, semacam gitu ya. Kamu lagi berpikir sekarang, mikir-mikir, ada Queen of Pentacles ya. Untuk masalah uang, saya melihat enggak terlalu banyak masalah di sini ya cukup ya. Ada proteksi di sini yang kamu miliki. Kamu mampu di sini mengelola keuangan kamu. Jadi bila manapun ada di sini masalah keuangan ya ada pemasukan yang kurang misalnya, tetapi kamu selalu memiliki proteksi itu. Kamu bisa menyeimbangkan pengeluaran dengan pemasukan. Kamu sepertinya akan tahu apa bentuk pemasukan kamu di bulan depan misalnya. Semacam ini kira-kira akan menurut. Semacam ada statistik pemasukan setiap bulannya, dan kamu akan belajar untuk memanage itu, memanage pengeluaran sehingga tidak berisiko terhadap kolaps di keuangan atau keterpurukan di dalam financial semacam gitu. Ada kemampuan itu sebenarnya di sini gitu ya. Cuman saya nggak ngerti ya kenapa ada di sini The Tower dan juga untuk Seven of Cups ya. Saya ngelihatnya lebih beberapa di antara kamu gimana ya, untuk masalah kekurangan uang itu selalu itu disesuaikan dengan level atau gaya hidup ya. Kalau misalnya anak yang baru tamat dari kuliahan ya kan, memiliki uang 1.500.000 atau 2 juta sebulan itu udah cukup untuk kebutuhannya. Tergantung dari pengeluaran juga ya tergantung dari pengeluaran. Yang saya ngelihat di sini untuk masalah keuangan ya kamu masih stabil ya, masih mampu gitu. Cuman ada sepertinya kejadian atau peristiwa yang membuat kamu semacam membawa kerugian ya secara financial ya. Dan ini adalah saatnya kamu untuk membangun kembali ini. Ada juga beberapa di antara kalian ini yang ingin merenovasi atau memperbaiki rumah lagi, dan ini pasti akan membutuhkan pengeluaran ya. Artinya kan kamu bisa membangun di sini karena kamu punya uang kan gitu. Tapi tetap memikirkan ini tadi juga ya, kestabilan keuangan. Ini bagus nih ya kan untuk Scorpio ya. Ada Eight of Swords ya, kamu feeling guarded. Kamu ngerasa ya nggak yakin gimana ya, saya akan membangun rumah ini apa enggak, saya akan membangun ulang hubungan ini dengan si orang lama atau enggak ya. Jadi kamu masih bingung, masih belum tahu apa yang akan kamu lakukan ya. Masih dibutakan oleh amarah, emosi, dibutakan oleh rasa kekecewaan, semacam energi negatif yang membelenggu kamu ya. Ini nggak selalu energi negatif ini adalah fakta ya. Ada beberapa di antara kalian ini saya lihat ini udah duluan berpikir negatif gitu, memikirkan hal-hal negatif gitu. Belum ada faktanya, misalnya seseorang itu cheating di belakang gitu, tapi kamu memiliki pikiran-pikiran ini gitu ya. Oke, saya akan klarifikasikan satu persatu ya untuk setiap kartu ini. Untuk Two of Pentacles ya, untuk Two of Pentacles Scorpio ya, ada Knight of Cups. Untuk Knight of Cups yang bakalan ada di sini lamaran ya, dilamar, bakalan ada kontrak kerja ini. Tapi kamu dihadapkan dua pilihan antara memilih si A atau si B ya. Kalau misalnya ini untuk hubungan asmara,
sepertinya ada orang baru yang hadir di kehidupan kamu. Ini berenergi Scorpio, Cancer, Pisces, seperti yang saya katakan tadi. Ini menawarkan stabilitas terhadap kamu. Ini adalah sosok yang serius. Ya, ini adalah orang yang bakalan suportif, yang akan mendukung kamu, yang begitu care terhadap kamu. Tetapi kamu masih sepertinya masih belum yakin, masih terikat sepertinya dengan orang lama ya, masih bimbang, ada pilihan lain. Ada juga beberapa di antara kamu, saya ngelihatnya mengharapkan adanya pertemuan, adanya lamaran, adanya hubungan yang lebih serius, ke tahap yang selanjutnya dengan sosok si dia ini yang berenergi Gemini, Aquarius, Libra. Ada juga Scorpio, Cancer, Pisces ya. Kamu mengharapkan ada hubungan serius di sini, tetapi belum kunjung tiba, masih juggling ini ya. Kondisinya masih belum yakin. Iya. Ada The Hermit dan juga Queen of Swords ya. Bagaimana mencari solusinya? Apakah saya akan tetap bertahan menunggu seseorang yang baru, atau bertahan dengan seseorang yang baru, bertahan dengan seseorang yang lama, atau memilih yang baru? Ya, kamu berusaha di sini mencari solusi ya. Ya, ada juga beberapa di antara kamu ini saya ngelihatnya ya, udah kehilangan ini sosok si dia yang kamu rasa begitu sangat suportif sama kamu ya. Kamu merasa nyaman sama dia. Ya, kamu pengen dia itu kembali lagi ke kehidupan kamu. Ya, dan kamu berusaha mencari-cari solusi. Bagaimana caranya supaya si dia ini bisa kembali lagi? Wow, Six of Wands ya. Untuk Six of Wands ya ada King of Swords ya. Belum yakin juga ini ya. Ada di satu sisi kamu belum yakin, di satu sisi lagi ada Six of Wands, keinginan untuk move on. Ya. Sepertinya di minggu ini untuk Scorpio perlu untuk membebaskan diri kamu dari pikiran yang toksik, atau membebaskan diri kamu dari pikiran-pikiran yang perasaan-perasaan yang emosional ya, perasaan-perasaan nggak mampu, karena kamu memiliki strength di sini, kamu memiliki kekuatan itu loh ya. Ini adalah energi yang terkadang dia merasa bahwa dia nggak mampu gitu, jadi dia jadi feeling guarded, dia jadi berdiri di situ aja, dia nggak keluar dari zonanya dia. Saya nggak yakin dia bakalan nerima saya, saya nggak yakin kita bakalan kembali lagi, saya nggak yakin kalau pekerjaan ini akan baik untuk saya misalnya, atau saya nggak yakin saya akan mampu menyelesaikan bekerja di sini ya. Ketika kamu dihadapkan pada dua pilihan pekerjaannya, saya nggak yakin bakalan saya bisa di sini, jadi kamu udah pesimis duluan ya, padahal kamu memiliki kemampuan di sini, ada strength di sini ya. Jangan biarkan pikiran-pikiran negatif membelenggu kamu. Mungkin kamu pernah mengalami pengalaman sebelumnya ya, ditinggalkan, ada kegagalan ya, ada seperti blaming yourself, ada semacam menyalahkan diri sendiri atas kegagalan yang kamu alami sebelumnya ya. Ya, siapa sih yang nggak pernah gagal ya kan? Semua orang bisa gagal, semua orang pasti pernah mengalami namanya frustasi atau kehilangan, tetapi pikirkan untuk ke depan ya kan. Waktu adalah uang gitu, jangan terlalu banyak berdiam diri, segera melakukan suatu tindakan atau perubahan di dalam diri kamu, misalnya rebuilding ya, membangun lagi semangat kamu untuk lebih optimis lagi di dalam karir atau asmara. Walaupun misalnya kamu tidak akan membangun hubungan relationship dengan orang lama lagi seperti yang kamu harapkan, tetapi bakalan ada harapan-harapan yang baik dengan orang yang baru ya kan. Kebahagiaan itu nggak selalu loh, kalau kita membuka mata, kebahagiaan yang sesungguhnya adalah bukanlah dari satu pihak aja ya. Ketika kamu mengharapkan seseorang untuk berada di sisi kamu, tetapi dia nggak ingin bersama dengan kamu, artinya ini tidak terkoneksi ya kan, tidak memiliki kerjasama satu sama lain, tidak ada take and give di sini gitu. Untuk apa mempertahankan yang semacam ini yang tidak seimbang? Jadi jalannya nanti jadi tempang kayak gini ya kan. Satu berdiri tegak, satu enggak ya kan. Bagaimana kamu menopang hubungannya seperti ini? Yang harus dua-duanya berdiri, berjalan bersama kan ya. Ini adalah bentuk atau perasaan obsesif ya sebenarnya. Ada di cinta itu
untuk cinta atau perasaan itu ada itu energi-energi obsesif, pengalaman-pengalaman yang kamu sudah alami sebelumnya dengan pasangan kamu yang membuat kamu terikat dan kamu belum terima nih kalau misalnya ada akhir dari hubungan itu dan kamu masih mengharapkan itu kembali gitu ya. Dan kalau menurut saya ya seseorang yang akan memberikan perhatian yang sama terhadap kita, mungkin itu nggak terlalu menarik ya kan, tidak terlalu menantang buat kita, tetapi itu adalah jaminan kebahagiaan untuk jangka panjang ya. Kita juga akan merasa lebih secure, nggak khawatir apa yang dilakukan oleh pasangan kita di belakang kan gitu. Oke, ada the wheel untuk Queen of Pentacles. Ini adalah bentuk keberuntungan di karir atau saya ngelihatnya lebih di karir ya, financial ya, atau di project yang kamu sedang geluti ya. Ini tergantung kamu ya. Untuk the wheel-nya di sini sebenarnya tergantung dari kamu ya. Kalau kamu melakukan suatu tindakan atau strategi kamu bagus, kamu pasang strategi dengan bagus ya untuk menjalankan bisnis kamu, atau kamu bekerja dengan baik, kamu memanfaatkan waktu misalnya, atau lebih bersabar ya, bisa mengontrol diri, emosi menghadapi pimpinan, bos, atau teman-teman atau partner kerja. Jadi the wheel di sini tergantung kamu. Ini hanya dua ini dampaknya ya, bisa beruntung bisa juga enggak ya. Tapi saya ngelihat di sini ada untuk Queen of Pentacles ini memiliki kemampuan nih sebenarnya ya untuk memproteksi diri sendiri dari yang namanya kerugian ya. The Empress ya, sepertinya kamu harus lebih bersabar lagi ya untuk diri kamu sendiri, untuk situasi yang kamu alami, untuk lebih yakin. Saya melihatnya lebih yakin pada sesuatu yang kamu sudah manifestasikan, kebaikan misalnya. Ketika kamu melakukan kebaikan atau sharing atau berbagi dengan orang, bentuk perhatian atau bentuk informasi yang kamu bagikan terhadap orang lain, itu adalah positivity yang sudah kamu investasikan ya terhadap lingkungan kamu. Dan yakinlah bahwa suatu saat kebaikan yang sudah kamu tanamkan akan kamu peroleh hasilnya. Untuk financial juga semacam itu, saya lihat ada bentuk investasi yang sudah kamu tanamkan yang mungkin belum menuai hasil sekarang. Ini semacam panen ya, butuh waktu tetapi bakalan ada hasilnya ya. Perlu bersabar ya. Jangan merasa galau atau pesimis atau ngerasa gelap gulita pikirannya ya kan, bakalan begini ya. Pikiran kita itu adalah sugesti ya, sama seperti yang saya katakan tadi untuk zodiak Pisces ya. Pikiran kita itu adalah sugesti kita. Kalau kita selalu mensugesti diri kita terhadap kegagalan, maka itu bisa menjadi doa dan itu bisa menjadi kenyataan di kehidupan kita ya kan ya. Selalu ubah perasaan-perasaan ini ya, pikiran-pikiran negatif ini. Ada The Hermit untuk Eight of Swords ya, kembali lagi ya, healing energi, introspeksi diri ya ini sepertinya di minggu ini untuk Scorpio agak lebih banyak berdiam diri, tidak terlalu banyak melakukan aktivitas, banyak mencari informasi, lebih banyak meyakinkan diri ini atas tindakan apa yang harus kamu lakukan ya. Sepertinya ya kamu perlu ini konsultasi atau sharing dengan orang-orang yang lebih wise, yang seperti mentor, yang mencari konselor. Tanyakan kepada mereka ya, kira-kira apa hal-hal yang baik yang akan kamu lakukan, semacam saran ya, meminta saran terhadap orang lain, membukakan hati pikiran ya. Semacam ini tarot readingnya. Kadang kan kalau misalnya dilihat dari sekilas ya, nggak semua orang menyukai tarot, nggak semua orang bisa menerima pesan-pesan dari tarot. Ada banyak orang yang berpikir bahwa ini adalah hal konyol gitu ya. Tapi kalau misalnya kita dalami, kita berikan perhatian di sini, ada begitu banyak ya hal-hal yang sangat impresif yang
mengesankan dari readingan ini, ya kok bisa ya gitu, kok bisa pas sekali ya semacam gitu. Dan ini adalah bentuk pengetahuan yang akan mengajarkan kita bagaimana kerja hukum alam ini, ya, bagaimana cara kerja proton neutron, gaya tarik menarik, ya, bagaimana cara kerja vibrasi atau force di dalam kehidupan kita, dampak negatif, dampak positif, ya, bagaimana caranya menarik positivity di dalam kehidupan kita. Jadi ini tarot reading bisa membukakan hati dan pikiran kita, ya, dan itu adalah bentuk pendewasaan kita di dalam menghadapi tantangan-tantangan. Jadi kalaupun ada misalnya kesulitan yang kita hadapi, ada rasa frustasi, ada kegagalan yang kita alami, itu tidak membuat kita jadi down. Kita sudah belajar dari tarot bahwa hidup itu siklusnya ya begitu, ya, kalau nggak up ya down, ya kan. Kalau nggak transisi ke up, transisi ke bawah gitu. Dan ya apa yang harus kita lakukan, ya namanya kita masih hidup di satu planet, ya kan, kita harus ngikutin ini hukum alam ini tadi, ya, jadi perputaran ini gitu. Nah, apa yang akan kita lakukan ketika ada transisi ke bawah nih, atau ketika kita ini tepat di bawah, ya, ada penderitaan yang luar biasa di sini, ya, apa kira-kira pertahanan yang kita akan lakukan di sana? Otomatis bentuk pertahanan di sini adalah harus strong, ya, harus mampu menjadi sosok yang strong, banyak belajar, bertumbuh menjadi sosok yang mature, yang dewasa, yang bisa memahami baik buruk, ya, positif negatif dari hukum alam semesta. Ya, itu adalah bentuk kedewasaan. Dan ketika kita juga dihadapkan masalah, kita juga bisa berterima dengan itu gitu. Kita bisa santai menghadapinya, tidak terlalu kalut, ya, sama seperti menghadapi ujian. Kalau kita kalut, ya kan, aduh, ini pikiran makin nggak konsen, dan semua jadi berantakan. Tetapi kalau kita santai, tenang gitu, ya, healing, ya, jadi apapun tantangan yang kita hadapi di dalam ujian, itu kita bisa santai. Walaupun memang nggak semua ini soal-soal di dalam ujian ini bisa kita selesaikan, tetapi situasinya di sini udah lebih nyaman, ya, nggak berantakan semuanya. Saya pernah mengalami seperti itu ujian, ya kan. Saya nervous gitu, ya kan, nggak ada persiapan mental atau takut gagal duluan, ya, udah ada sugesti itu duluan. Ini pengalaman waktu saya masih sangat muda, ya. Terakhirnya kerjaan saya berantakan, pensil saya asik jatuh, eraser saya asik jatuh, kertas saya asik jatuh, ya. Jadi pikiran saya sangat kacau, dan alhasil saya gagal. Ya, oke. Ada bentuk penantian yang beberapa di antara kamu, ya, bentuk penantian yang kamu lakukan di sini, adanya perubahan ke arah yang lebih baik, yang lebih menguntungkan atau tidak, ya. Ada Six of Pentacles untuk Seven of Cups, ya. Ini saya ngelihat banyak di antara kamu ini sepertinya membutuhkan pertolongan. Ini nggak melulu soal materi, ya, tetapi bentuk saran-saran atau dukungan, moral support, dukungan moral, atau hal-hal yang bisa memotivasi kamu untuk bangkit lagi, untuk lebih percaya diri lagi, untuk bisa lebih berpikir positif lagi di dalam menghadapi kehidupan. Ya, kamu lihat ini, ya kan, ada the world, ada keberuntungan ini. Semesta itu ada di sana memperhatikan kamu. Cuman kamu harus bisa melepaskan diri kamu dari pikiran-pikiran negatif, perasaan-perasaan pesimis, perasaan-perasaan yang seperti saya nggak yakin saya bisa gitu, saya lemah gitu, saya nggak mampu, kayaknya gini-gini gitu. Jangan seperti itu. Kamu memiliki strength, ya, yakin terhadap semesta, yakin terhadap kekuatan kamu memiliki kekuatan itu, ya, yakin bahwa apa yang sudah kamu tanam, kebaikan-kebaikan yang sudah kamu tanam, ya, investasi, bentuk manifestasi yang sudah kamu tanam dengan lingkungan atau orang-orang di sekitar kamu akan membuahkan hasil, asalkan kamu di sini bersabar, ya, selalu memanfaatkan waktu, tidak banyak terlalu berdiam diri di sini, ya. Ada di sini bentuk pertumbuhan kedewasaan, ya, di diri kamu untuk menerima semacam kenyataan, ya, baik buruk dari situasi yang kamu hadapi sekarang, ya. Oke, untuk spiritual guidance ya Scorpio, ada nih beberapa
beberapa di antara kamu yang komen ya, Scorpio ya dari minggu ke minggu nggak pernah bagus readingannya. Saya juga menantikan hal yang bagus ya dari Scorpio. Saya selalu memantau setiap perkembangan energi setiap zodiak seperti Libra. Libra mengalami transisi moving on ke arah yang lebih baik, dan saya berharap Scorpio juga seperti itu ya. Ya, untuk Scorpio spiritual guidance ya minggu ini. Oke, ada cooperation instead of competition. God is your source, clean energy, food ya. Untuk cooperation instead of competition, what's yours is yours and no one can take it from you. Ya, apa yang menjadi milikmu adalah milik kamu ya, dan tidak akan ada yang bisa mengambil itu. Mungkin ada pikiran negatif di sini ya, yang ngerasa bahwa aduh dia pasangan saya udah tiba-tiba meninggalkan saya, nggak ada kabar, atau saya mencintai dia, saya udah memberikan perhatian apa segala macam ya. Kalau misalnya dia adalah jodoh kamu, dia adalah milik kamu, dia akan kembali gitu. Apa yang ditakdirkan oleh Tuhan terhadap kamu itu yang akan terjadi ya. Terkadang kita terlalu memaksa sesuatu itu pun tidak baik ya, sama seperti halnya pacaran ya. Terlalu kita sama seperti memegang, maaf ya saya agak belepotan ngomong ya, karena terburu-buru ini semacam banyak sekali yang ingin saya sampaikan, tapi takut waktunya yang terlalu lama. Seperti memegang burung merpati atau burung apapun itu ya. Kalau kita memegang itu terlalu erat ya, burung itu akan mati kan. Kalau kita memegang terlalu longgar, dia akan lari. Nah, semacam itu juga untuk hubungan asmara. Jadi kamu jangan terlalu mengikat itu terlalu ketat gitu. Jadi nanti cinta itu bisa pudar ya kalau kita terlalu overprotective atau terlalu waspada atau terlalu banyak berpikir yang gimana ya, terlalu obsesif ya, semacam gitu ya. Itu malah akan membuat hubungan itu jadi ini ya, mati ya, nggak bisa bernafas kan. Burungnya jadi mati gitu ya. There is no need to compete as there's abundance for all ya. Jangan ada kekhawatiran di sini. Kalau compete di sini saya lebih ke kekhawatiran. Jangan ada khawatir di sini ya. Kamu mungkin khawatir untuk masa depan dari hubungan asmara kamu ya, hubungan kehidupan asmara kamu. Kamu mungkin khawatir dengan masalah finansial kamu. Jangan khawatir, itu akan selalu ada jalan keluar. Ada di sini The Empress ya, hanya perlu bersabar. You have complete access to unlimited abundance for yourself and to share with others ya. Kamu sudah merampungkan akses. Kamu memiliki akses dengan orang-orang yang sukses, dengan orang-orang di sekitar kamu ya, dengan teman, saudara. Ini adalah sumber-sumber inspirasi nanti yang akan kamu dapatkan dari mereka ya. Akses kita terhadap orang-orang itu kan adalah jembatan-jembatan yang akan memberikan kita seperti informasi, saran ya, dukungan moral, ataupun ya kalau misalnya bukan bantuan dalam bentuk materi, tetapi itu udah merupakan jembatan bagi kita untuk memperoleh informasi, misalnya lowongan kerjaan, atau untuk memperoleh inspirasi atau ide atau motivasi untuk lebih bersemangat lagi ya. With cooperative partnership you can accomplish anything ya. Seperti yang saya katakan tadi, kalau misalnya pasangan kamu itu pergi meninggalkan kamu, berarti dia bukan partner yang bisa diajak kerja sama gitu untuk melakukan segala sesuatunya ya kan. Jangan terlalu fokus untuk orang-orang yang tidak memberikan kontribusi di dalam kehidupan kamu ya. Oke, ada God is your source. Everything you need is supplied by the infinite source of God, and your faith opens the doorway to receive. In God there is no lack or limitation, rather there is plenty of abundance for all to share ya. Di dalam Tuhan, di tangan Tuhan atau Allah, tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada hal apapun yang berkekurangan. Sebenarnya kita manusia itu selalu berkecukupan ya, asalkan kita bertindak, asalkan kita bekerja, asalkan kita memanfaatkan waktu,
asalkan kita bersabar, kita itu selalu diberkati, selalu diberikan jalan keluar. Ya. Sama itu seperti burung, ya. Burung saja yang tidak bekerja itu diberikan makan oleh Tuhan, apalagi kita. Ya kan? Kita diberikan akal budi, ya. Pikiran. Ya, kita diberikan akal sehat, ya, diberikan pikiran. Kita mampu nih mengolah berbagai macam ide. Kita mampu mencari solusi. Ketika kita down, kita bisa mencari informasi atau motivasi dari lewat orang-orang yang berpengalaman misalnya, ya. Atau ketika kita bosan, ya, kita bisa nih merasa jenuh, merasa pesimis, ya. Kita tahu bahwa ini adalah saatnya kita lebih feeling grounded, ya, untuk lebih mendekatkan diri dengan orang-orang sekitar kita, ya, supaya terbuka pikirannya, gitu, ya. Dari pengalaman-pengalaman orang lain, ya, yang down gitu, yang jatuh, tapi dia selalu berusaha dan pada akhirnya dia memperoleh kesuksesan. Itu adalah motivasi yang positif untuk membangkitkan semangat, ya, untuk mewujudkan impian kamu. Mungkin kamu memiliki impian di sini yang belum tentu terwujud sekarang, ada ketidaksabaran di sini, tetapi jangan jadikan ini menjadi batu sandungan, jangan menjadikan ini menjadi alasan kamu untuk berdiam diri, tidak berbuat apa-apa. Ya, kalau kamu berdiam diri, ya tidak akan terjadi perubahan, ya kan? Ya, clean energy food. When you full your body with a full organic diet, you increase your energy levels and ability to focus. This automatically leads to more efficiency, better ideas, and higher vibration, which attract golden opportunities and beneficial relationship. Ya. Sepertinya beberapa di antara kalian ini ada yang terlibat dengan masalah kesehatan, ya. Mungkin ini ada pengaruh dari kehilangan seseorang yang ini, ya, yang begitu sangat berarti di dalam kehidupan kamu. Kehilangan materi ataupun ini yang mengakibatkan kamu menjadi frustasi, menjadi kepikiran terus, ya. Kamu ngerasa down, musibah itu seperti silih berganti terus terjadi, ya. Keinginan kamu yang luar biasa, ya, untuk memperoleh kekayaan nggak kunjung tiba, gitu. Jadi ini semakin merundung kamu, semakin merundung pikiran itu menjadi pikiran negatif, ya, dan itu mempengaruhi kesehatan kamu. Ini saatnya bagi kamu, ya, untuk lebih memperhatikan makanan, ya, lebih meningkatkan level energi kamu lagi, supaya ini membantu kamu mendapatkan kesehatan. Ya, kalau kamu sehat, kamu akan lebih bersemangat lagi di dalam bekerja, menemukan ide-ide atau vibrasi yang lebih tinggi untuk mengattract kesempatan-kesempatan atau peluang-peluang yang menguntungkan di dalam kehidupan kamu, baik itu di asmara ataupun di karir, ya. Jadi kalau kita udah down, ya kan, kita feeling guarded, itu aura kita itu juga redup, ya kan. Otomatis orang-orang di sekitar juga nggak akan mau dekat-dekat dengan kita. Rezeki itu juga semacam itu. Kalau kita down, kita nggak bersemangat, ya. Nah, hal-hal yang membuat kita ini tidak bersemangat banyak faktornya, ya kan. Ya, dan salah satu suplemen untuk meningkatkan semangat itu adalah satu, mengubah persepsi, yang kedua mengubah pola hidup, seperti pola diet, ya. Harus sehat dulu dari dalam, ya kan, sehat dulu juga dari pikiran, ya. Aktifkan diri kamu fisik, ya, seperti olahraga misalnya, ya, dan ubah perspektif kamu, dan ya saya yakin bahwa aura itu akan muncul lagi, ya. Dan aura ini akan menumbuhkan rasa semangat lagi bagi diri kamu untuk bangkit lagi dari keterpurukan, ya. Saya yakin bahwa Scorpio akan menemukan jalan keluar, ya. Kamu akan menemukan jalan keluar dari situasi sulit ini, asalkan kamu percaya terhadap kekuatan kamu, ya. Demikian untuk Scorpio. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar. Terima kasih.